Wihai para pencari cinta sejati, para soulmate seeker, dan terutama buat kamu yang lagi jungkir balik di roller coaster emosi yang namanya perjalanan Twin Flame. Balik lagi nih sama aku di sini. Tempat kita ngobrolin hal-hal yang bikin hati bergetar. Kadang kesel, tapi ujung-ujungnya bikin kita jadi lebih melek sama diri sendiri. Hari ini kita mau menyelami lebih dalam lagi soal hubungan yang katanya nggak biasa ini. Judul kita kali ini agak kontemplatif, tapi penting banget. Cermin jiwa dalam perjalanan Twin Flame. Terima kasih. Kedengerannya mungkin kayak lagi pidato perpisahan sama mantan ya. Tapi bukan gitu konsepnya. Justru di hubungan Twin Flame ini, kita tuh kayak lagi dikasih kaca super gede yang tuh nggak cuma mantulin muka pas bangun tidur, yang biasanya kurang oke, tapi juga mantulin semua isi hati dan bakteri jiwa kita. Dan percaya deh, di tengah segala drama dan air mata, ada banyak banget hal yang patut kita syukuri. Nah, di video kali ini kita nggak cuma ngomongin teorinya doang. Kita bakal bedah lebih detail, kasih contoh-contoh situasi yang mungkin banget relate sama pengalaman kalian. Jadi, siapin cemilan, duduk yang PW, dan mari kita mulai petualangan terima kasih di dunia Twin Flame. Jadi gini, konsep cermin jiwa dalam hubungan Twin Flame itu bukan cuma sekadar dia mirip gue atau selera musik kita sama. Lebih dari itu, Twin Flame kita tuh kayak blueprint jiwa kita yang dipisah jadi dua. Makanya, gak heran kalau ada rasa familiar yang kuat banget pas pertama ketemu. Kayak udah kenal dari zaman dinosaurus masih hangout bareng. Nah, cermin di sini maksudnya segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Baik itu potensi terpendam yang belum kita sadari, luka-luka lama yang masih perih kalau kesenggol, ketakutan-ketakutan yang suka muncul tiba-tiba kayak setan di film horor, bahkan sampai kebiasaan-kebiasaan nyebelin yang tanpa sadar kita lakuin, itu semua bisa dipantulkan balik sama Twin Flame kita. Kadang caranya halus kayak kode Morse, kadang juga langsung jalebuk kayak petir di siang bolong. Misalnya, kamu tuh punya bakat ngomong di depan umum yang cetar membahana kayak speaker masjid pas subuh. Nah, Twin Flame kamu mungkin tanpa sadar bakal sering kasih kamu kesempatan atau dorongan buat nunjukin bakat itu. Mungkin dia yang nyuruh kamu presentasi di depan teman-teman, atau malah dia yang bangga-banggain kamu ke semua orang kayak lagi menang lotre. Ini nih yang kadang bikin panas dingin. Misalkan, kamu punya trauma masa kecil karena sering dibanding-bandingin sama saudara. Nah, di hubungan Twin Flame, tanpa disadari, dia mungkin bakal sering ngasih kritik atau komentar yang meskipun maksudnya baik, tapi ujung-ujungnya bikin kamu ngerasa kayak lagi dihakimi. Ini cerminnya lagi kerja, nunjukin luka lama kamu biar bisa kamu sembuhin. Rasanya emang yang gak enak, kayak lagi dikorek-korek luka yang udah mau kering. Bayangin kamu punya ketakutan banget sama komitmen. Mungkin karena pernah dikecewain parah di masa lalu. Nah, si Twin Flame ini mungkin bakal sering bersikap ambigu atau tarik ulur di awal hubungan. Persis kayak lagi mancing-mancing ketakutan kamu buat keluar. Ini nyebelin banget. Tapi tujuannya biar kamu sadar dan berani ngadepin ketakutan itu. Oke, jujur-jujuran ya. Mungkin kamu punya kebiasaan suka telat kayak jam karet, atau suka ninggalin piring kotor numpuk di wastafel kayak gunung Everest. Nah, Twin Flame kamu mungkin bakal jadi orang yang super perfeksionis dan disiplin. Atau malah dia juga punya kebiasaan nyebelin yang lain, yang justru bikin kamu sadar betapa gak enaknya kebiasaanmu itu. Kayak pepatah bilang, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Nah, Twin Flame ini kayak gajah yang nunjukin kuman di diri kita. Kenapa sih Twin Flame ini bisa jadi cermin yang seakurat ini? Secara spiritual, dipercaya karena kalian punya frekuensi energi yang sama dan tujuan jiwa yang saling terkait. Kayak dua speaker yang disetel di frekuensi yang sama. Jadi apapun yang keluar dari satu speaker, pasti bakal beresonansi di speaker yang lain. Tapi nggak perlu pusingin istilah spiritualnya deh. Intinya,
hubungan ini tuh intens banget dan punya potensi besar buat ngebuka topeng-topeng yang selama ini kita pakai. Halo teman-teman, aku tahu banyak dari kalian yang mungkin merasa bingung atau kesepian saat menjalani perjalanan Twin Flame. Kadang-kadang, kita butuh tempat untuk berbagi dan mendengar cerita dari orang lain yang mengalami hal serupa. Aku ingin mengajak kalian untuk menggunakan kolom komentar di bawah sebagai wadah untuk bercerita tentang perjalanan Twin Flame kalian. Ceritakan apa yang kalian alami, bagaimana perasaan kalian, dan apa yang kalian lakukan untuk mengatasinya. Dengan berbagi cerita, kita bisa saling mendukung dan memberikan inspirasi satu sama lain. Jangan malu atau ragu untuk berbagi, karena siapa tahu pengalaman kalian bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Aku juga akan berusaha untuk menjawab setiap komentar dan pertanyaan kalian. Jadi, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Kita semua di sini untuk saling mendukung dan belajar bersama. Salam cinta dan cahaya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terima kasihnya nih. Meskipun kadang pengennya misuh-misuh, ngamuk-ngamuk kayak anak kecil gak dikasih permen. Tapi percayalah, di setiap fase perjalanan Twin Flame, ada alasan buat kita mengucapkan rasa syukur. Saat pertama kali ketemu, rasanya kayak nemuin wifi gratis di tengah gurun pasir. Lega banget. Ada rasa familiar yang aneh tapi nagih. Obrolan bisa nyambung dari A sampai Z, tanpa jeda iklan. Dan ada perasaan, akhirnya aku gak sendirian lagi di planet aneh ini. Di fase ini, ucapkanlah terima kasih. Karena sudah dipertemukan dengan seseorang yang frekuensinya klik banget sama kamu. Contohnya, terima kasih ya, udah hadir dan bikin aku ngerasa kayak nemuin puzzle yang selama ini hilang. Ngobrol sama kamu tuh kayak lagi chatting sama diri sendiri, tapi versi lebih seru. Setelah kenalan, biasanya ada fase bulan madu, yang nggak harus selalu liburan ke Bali. Intinya, semua terasa indah. Dia kayak pangeran atau putri dari negeri dongeng. Walaupun aslinya suka ngupil sambil nonton TV. Kita cenderung melihat sisi idealnya aja dan mengabaikan bendera merah yang udah berkibar dari jauh. Di fase ini, bersyukurlah karena sudah merasakan kebahagiaan dan koneksi yang mendalam. Contohnya, terima kasih ya udah ngasih aku rasa cinta yang kayak di film-film. Meskipun aku tahu kamu suka lupa nutup odol, tapi di mataku kamu tetap sempurna. Nah, ini dia nih fase reality check yang biasanya bikin kita kaget kayak bangun tidur terus lupa udah hari Senin. Perbedaan-perbedaan mulai muncul, kebiasaan-kebiasaan nyebelin mulai kelihatan. Dan tanpa sadar, kalian saling mencet tombol-tombol luka lama masing-masing. Konflik bisa sering terjadi, bahkan hal sepele kayak rebutan remote TV bisa jadi perang dunia ketiga. Di fase ini, meskipun rasanya pengen teriak, kenapa sih kamu beda banget sama bayanganku? Cobalah untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena dia sudah tanpa sadar, atau mungkin sadar, memicu luka-luka kamu untuk muncul ke permukaan dan akhirnya bisa disembuhkan. Contohnya, diucapkan dengan napas dalam dan mencoba tetap tenang. Oke, meskipun kamu barusan bikin aku emosi jiwa karena ngomongnya pedes kayak bon cabai level 10, tapi terima kasih ya, karena kamu udah nunjukin ke aku kalau aku masih punya PR buat lebih sabar dan nggak gampang baper. Di fase ini, biasanya salah satu pihak, si pelari, mulai merasa kepanasan dengan intensitas hubungan dan butuh ruang. Sementara pihak lain, si pengejar, merasa bingung dan berusaha mengejar. Ini bisa jadi fase yang melelahkan dan bikin sakit hati kayak lari maraton nggak pakai sepatu. Meskipun rasanya pengen nyerah dan bilang, ya udah deh, sana pergi aja. Swing cobalah untuk berterima kasih. Terima kasih karena fase ini memaksa kamu untuk belajar tentang kemandirian, menghargai diri sendiri, dan memahami bahwa cinta sejati nggak harus selalu nempel 24/7. Contohnya, mungkin sambil sedikit kesel tapi berusaha legowo. Oke deh.
Kalau kamu butuh ruang, silakan. Terima kasih ya, udah ngajarin aku kalau aku tuh kuat dan bisa bahagia, meskipun gak ada kamu di sampingku terus. Setelah melewati berbagai drama, biasanya akan ada fase di mana kedua belah pihak mulai angkat tangan dan menyerahkan semuanya pada semesta. Bukan berarti menyerah pada hubungan, tapi lebih ke melepaskan ego dan kontrol, serta percaya pada proses yang sedang terjadi. Di fase ini, rasa terima kasih muncul karena kalian berdua mulai belajar untuk menerima satu sama lain apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, termasuk kebiasaan ninggalin kaos kaki bau di bawah kasur. Contohnya, terima kasih ya, karena kita berdua akhirnya belajar untuk lebih menerima dan nggak berusaha mengubah satu sama lain. Jadi kayak robot sesuai keinginan kita. Kamu apa adanya udah cukup kok. Walaupun kaos kakinya tetap ganggu sih. Kalau semesta berkehendak dan kalian berdua berhasil melewati semua ujian, akan ada fase rekonsiliasi dan integrasi di mana hubungan menjadi lebih stabil, dewasa, dan penuh pemahaman. Kalian belajar untuk bekerja sama, saling mendukung, dan fokus pada tujuan bersama yang lebih besar. Di fase ini, rasa terima kasih yang mendalam akan muncul karena kalian sudah berhasil melewati badai bersama dan tumbuh menjadi versi diri yang lebih baik. Contohnya, terima kasih udah mau berjuang bareng dan nunjukin kalau cinta sejati itu butuh proses dan pengorbanan. Aku bersyukur banget bisa punya kamu sebagai partner hidup dan partner in crime dalam mencapai tujuan kita. Setelah dengerin semua drama tadi, mungkin ada yang mikir, gimana caranya bilang terima kasih pas lagi kesel banget pengen ngeblokir semua kontaknya. Nah, ini beberapa tips yang bisa kalian coba. Pertama, jurnal syukur anti emosi. Setiap malam sebelum tidur, atau pas lagi emosi-emosinya mereda dikit, coba deh tulis minimal satu hal positif yang kamu rasakan atau pelajari hari ini dari interaksi dengan twin flame kamu. Meskipun awalnya susah, lama-lama kamu bakal nemuin kok bunga di tengah rumput liar. Kedua, latihan perspektif. Coba deh bayangin kalau kamu jadi twin flame kamu. Kenapa dia bersikap seperti itu? Apa yang mungkin dia rasakan? Dengan mencoba melihat dari sudut pandangnya, kamu mungkin bisa lebih memahami dan akhirnya lebih mudah untuk berempati dan bersyukur atas kehadirannya sebagai guru dalam hidupmu. Ketiga, fokus pada pertumbuhan diri. Ingatlah bahwa salah satu tujuan utama dari hubungan twin flame adalah untuk membantu kalian berdua bertumbuh menjadi versi terbaik diri kalian. Jadi, setiap kali ada tantangan, alihkan fokusmu ke apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan begitu, kamu bisa lebih menghargai peran twin flame kamu dalam proses ini. Kemudian, keempat, komunikasi yang jujur dan sopan. Kalau situasinya memungkinkan dan emosi lagi stabil, coba deh komunikasikan perasaanmu dengan jujur tapi tetap sopan. Sampaikan juga rasa terima kasihmu atas hal-hal baik yang dia lakukan. Kadang, mengucapkan terima kasih secara langsung bisa mencairkan suasana yang tegang. Dan kelima atau terakhir, self-care is self-love. Jangan lupakan diri sendiri. Di tengah segala drama twin flame, pastikan kamu tetap melakukan hal-hal yang kamu sukai dan membuatmu merasa bahagia. Dengan mencintai diri sendiri, kamu akan lebih mudah untuk melihat sisi positif dari segala situasi, termasuk hubungan twin flame kamu. Nah, begitulah kira-kira perjalanan terima kasih di dunia twin flame yang penuh warna dan kejutan. Ingatlah, setiap pertemuan, setiap tantangan, dan setiap momen rekonsiliasi adalah bagian dari rencana jiwa kalian untuk bertumbuh dan berevolusi bersama. Meskipun kadang bikin kita merasa kayak lagi main sinetron dengan rating tertinggi, percayalah, di balik semua itu ada pelajaran berharga yang sedang kalian petik. Jadi, jangan pernah lelah untuk mencari hikmah dan mengucapkan rasa syukur, bahkan di saat-saat yang paling berat sekalipun. Buat kalian semua yang sedang berlayar di lautan twin flame, tetap semangat. Kalian luar biasa dan perjalanan kalian unik. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman kalian di kolom komentar.
Karena kita semua di sini adalah komunitas yang saling mendukung. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi penyemangat buat yang lain. Terima kasih sudah setia menonton video ini sampai akhir. Semoga obrolan santai kita hari ini bisa memberikan pencerahan dan sedikit senyuman di tengah perjalanan twin flame kalian yang penuh misteri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk terus mencintai, belajar, dan tentu saja mengucapkan terima kasih pada diri sendiri dan twin flame kalian.